Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayyan. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Saya dari kelas Humas 3C. Pada kali ini saya akan menjawab soal-soal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh yang terhormat Dr. Umi Halwati SSI MAG. Nah, di soal yang pertama ini adalah jelaskan pengertian ruang lingkup, objek material, objek formal ilmu dakwah, serta jelaskan pula pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Nah, di soal yang pertama itu ada pengertian ilmu dakwah. Apa itu pengertian ilmu dakwah? Ilmu dakwah adalah ilmu yang mengkaji bagaimana seorang dai sukses dalam kegiatan berdakwahnya. Ilmu dakwah juga mengkaji proses dakwah secara logis, teoritis, empiris, dan filosofis. Lalu ada ruang lingkup ilmu dakwah. Ruang lingkup ilmu dakwah itu apa sih? Ruang lingkup ilmu dakwah itu mencakup materi pokok, pembahasan, subpokok bahasan meliputi definisi unsur-unsur ilmu dakwah seperti dai dan mad'u, lalu materi ilmu dakwah dan media dakwah. Nah, lalu selanjutnya ada objek material ilmu dakwah. Apa sih objek material ilmu dakwah itu? Objek material ilmu dakwah adalah ajaran pokok agama Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta manifestasinya dalam semua aspek kehidupan umat Islam dalam sejarah manusia. Lalu ada objek formal ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah adalah sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah. Contohnya seperti ada BKI, Bimbingan Konseling Islam, itu adalah irsyad. Lalu ada KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, itu adalah tabligh. Lalu ada MD atau Manajemen Dakwah, itu adalah tabligh. Lalu ada PMI atau Pengembangan Masyarakat Islam, itu adalah tatwir atau tamkin. Lalu yang terakhir ada Humas Hubungan Masyarakat, itu adalah alaqat ammah. Lalu jelaskan pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Secara umum adalah semua manusia adalah dai dan wajib berdakwah walaupun tidak memiliki pendidikan atau kompetensi di bidang keilmuan dakwah. Lalu ada dai secara khusus. Dai secara khusus adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang keilmuan dakwah seperti tadi ada BKI, PMI, MD, PMI, dan Humas. Nah, di soal yang kedua adalah menjelaskan 3 manhaj. Yang pertama ada manhaj istinbat, yang kedua ada manhaj iktibas, yang ketiga ada manhaj istiqro. Manhaj istinbat adalah dakwah dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya seperti ulama atau seorang dai yang ingin mengetahui suatu hukum, seperti contohnya hukum tasabuh. Nah, seorang dai atau ulama ini beristinbat dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil dari As-Sunnah atau hadis yang nantinya akan disimpulkan bagaimana hukum dari tasabuh ini. Lalu ada manhaj iktibas. Manhaj iktibas adalah proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah, dalam merujuk dan mengacu dan menurunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan meminjam teori sosial atau penjelasan perilaku manusia. Contoh, seorang dai menggunakan teori psikologi untuk mempengaruhi emosional mad'unya. Lalu ada manhaj istiqro. Manhaj istiqro adalah proses penalaran tentang apa itu dakwah Islam dalam tataran empirik melalui kegiatan penelitian mengacu kepada grand teori dari produk istinbat. Contohnya seperti kita menganalisis bagaimana cara berdakwah di era Gen Z ini. Nah, untuk soal yang ketiga ini, jelaskan dengan rinci ragam kegiatan dakwah. Ragam kegiatan dakwah itu ada 2. Yang pertama, dakwah bilisan atau bi ahsanil qaul atau dengan ucapan. Yang kedua ada dakwah bilhal atau bi ahsanil amal atau dengan perbuatan.
Nah, untuk dakwah bilisan ini yang pertama ada tabligh atau dalam pengimplementasiannya yaitu KPI. Nah, tabligh menurut bahasa itu artinya menyampaikan, sedangkan menurut istilah itu bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Nah, objek dakwah dari tabligh ini adalah bersifat massal atau seremonial ataupun kolosal. Untuk subjek dakwah tabligh ini disebut dai dan untuk objek dakwah tabligh ini disebut mad'u. Nah, contoh dari tabligh ini bisa ceramah, khutbah, tausiah ataupun kultum. Nah, dakwah bilisan yang kedua itu ada irsyad atau di dalam pengimplementasinya itu adalah BKI. Nah, irsyad ini menurut bahasa artinya petunjuk, konseling atau membimbing. Sedangkan menurut istilah adalah menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, atau psikoterapi Islam kepada individu atau kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini adalah dari 1 sampai 20. Nah, dakwah irsyad ini bersifat berkelanjutan atau intensi. Yang ketiga ada humas. Humas berarti hubungan masyarakat atau hubungan dengan publik, di mana seorang praktisi humas harus bisa menyampaikan informasi dalam konteks berdakwah, dan dalam berdakwahnya ini harus bisa diterima dengan baik oleh audiens atau oleh mad'u. Untuk ragam kegiatan dakwah yang kedua itu adalah dakwah bilhal atau dakwah bi ahsanil amal atau dengan perbuatan. Nah, yang pertama ada tadbir, yaitu pemberdayaan umat melalui lembaga atau untuk pengimplementasiannya yaitu manajemen dakwah. Nah, jadi tadbir ini adalah kegiatan dakwah atau ajaran-ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan publik atau pemerintah atau lembaga pendidikan atau perusahaan serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Nah, yang kedua ada MHU atau manajemen haji dan umroh. Nah, jadi MHU ini melakukan dakwah melalui studi manajemen haji dan umroh, baik sebagai ilmu maupun sebagai gejala aktivitas manusia, untuk mengembangkan konsep-konsep baru tentang manajemen haji dan umroh. Nah, yang ketiga ada tatwir atau tamkin, atau juga pemberdayaan ekonomi umat. Nah, jadi kegiatan dakwah ini adalah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Nah, dakwah tatwir ini bisa dilakukan dengan program pendidikan, program pelatihan, pemberdayaan, pendamping desa, pengembangan ekonomi, atau pengadaan sarana baik pendidikan. Nah, soal yang keempat yaitu jelaskan secara rinci ragam konteks dakwah. Nah, ragam konteks dakwah yang pertama ada dakwah nafsiyah atau dakwah dengan diri sendiri. Sering juga disebut dengan muhasabah diri sendiri karena dai-nya diri sendiri, mad'unya juga diri sendiri. Nah, kategori dakwah ini disebut irsyad. Lalu yang kedua ada dakwah fardiyah. Dai-nya yaitu seorang, lalu mad'unya itu ada seorang, 2 orang ataupun 3 orang. Kategori dakwah ini disebut irsyad, tadbir, tatwir atau tamkin. Yang ketiga ada dakwah bi ahfalillah, yaitu berdakwah dengan kisaran 3 sampai 8 orang, 3 sampai 15 orang, dan 3 sampai 20 orang. Itu dai-nya seorang dan mad'unya adalah kelompok kecil, di mana kelompok kecil itu terdiri dari 1 orang sampai 20 orang. Kategori dakwah ini disebut irsyad, tadbir, tatwir, atau tamkin. Nah, yang keempat ada dakwah fi'ah kasiroh, di mana
da'inya itu ada seorang dan mad'unya itu adalah kelompok besar, di mana kelompok besar itu terdiri dari 20 orang lebih. Kategori dakwah ini adalah tabligh. Nah, yang kelima ada dakwah jamaah atau hizbiyah, di mana da'inya seorang kelompok, mad'unya adalah kelompok atau jamaah atau organisasi Islam. Kategori dakwah ini disebut irsyad, tabligh, tadbir, takwir atau tamkin. Yang keenam ada dakwah ummah, di mana da'inya yaitu seorang, mad'unya halayak atau publik. Kategori ini disebut tabligh. Yang ketujuh ada dakwah syu'ubiyah qabailiyah, atau disebut juga dakwah antar suku bangsa atau dakwah antar budaya, di mana da'inya yaitu seorang kelompok, mad'unya bisa 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Kategori dakwah ini irsyad, tadbir, tatwir atau tamkin. Nah, untuk soal yang kelima, mengapa manusia harus berdakwah? Jelaskan landasannya secara teologis dan sosiologis filosofis. Mengapa manusia harus berdakwah secara teologis? Yang pertama, itu perintahnya langsung dari Allah. Itu banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk berdakwah. Yang kedua, kita sebagai manusia mempunyai tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran atau kemaksiatan, seperti itu. Lalu landasan dakwah secara sosiologis filosofis. Yang pertama, dakwah itu kebutuhan manusia, karena manusia itu akan selalu kepada Allah, karena manusia itu fluktuatif. Yang kedua, dakwah itu realisasi manusia. Yang ketiga, dakwah itu membimbing akal untuk mencari kebenaran. Nah, di soal yang kelima juga kita disuruh untuk membacakan ayat-ayat dakwah. Di antaranya ada surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wal hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Lalu ada surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu ada surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Lalu surat Fussilat ayat 33.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Lalu ada surat Al-Baqarah ayat 221. Ulaika yad'una ilan nar. Allahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya, mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Lalu yang terakhir ada surat Al-Hijr ayat ke-94. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.